Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita mendiskusikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama kita pelatihan ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, dalam pelatihan yang sekarang ini, sebagai penyaji adalah Ibu Lutfi. Nanti apa yang disampaikan oleh Bu Lutfi, mari kita simak bersama, mari kita pelajari bersama. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Bu Lutfi. Selanjutnya untuk penyaji materi adalah Bu Lutfi. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Karsiati. Sebelumnya selamat siang untuk Bapak Ibu guru. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Masih semangat, Ge? Semangat. Semangat. Ya, kita sebagai guru penggerak harus semangat. Biarpun sudah lelah, Ge, Bapak Ibu. Setengah lelah Bu. Setengah lelah. Sama Mas, saya juga setengah lelah sama setengah pusing. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang materi hari ini, yaitu tentang asesmen, ya Pak. Asesmen di sini saya ambil yaitu khusus asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Padahal asesmen nanti kan dibagi menjadi 3, yaitu asesmen kognitif, non kognitif atau yang disebut dengan asesmen diagnostik. Yang kedua yaitu asesmen formatif, yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Nah, ini Bapak Ibu saya tampilkan PT-nya nggih. Oke Pak, masih dalam proses. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun. Ampun. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Nah, di sini agendanya adalah ada 3 sesi, nggih. Yang pertama yaitu apa tujuan dari asesmen diagnostik. Yang kedua, gimana sih asesmen diagnostik non kognitif? Yang ketiga yaitu asesmen diagnostik kognitif. Tujuan asesmen diagnostik adalah bentar Pak nggih, tasik remote niki. Nah, tujuan asesmen diagnostik yaitu dari masing-masing asesmen itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu non kognitif dan kognitif. Untuk yang non kognitif di sini ada 5, yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua yaitu mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Jadi selama belajar di rumah itu aktivitasnya gimana, modelnya gimana. Yang ketiga yaitu kondisi keluarganya. Kondisi keluarganya itu gimana, apakah dia keluarga yang ekonominya menengah, ekonominya bawah, atau ekonominya atas. Maka kita harus tahu kondisi keluarga siswa tersebut. Yang keempat yaitu mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, siswa itu di rumah atau di sekolah itu pergaulannya dengan mana temannya yang modelnya gimana. Kita harus tahu sebelum menentukan tujuannya. Siswa itu dengan
apa yang aktif atau anak dengan pendiam. Nah, itu kita harus tahu untuk menentukan latar belakangnya. Yang terakhir yaitu gaya belajar. Nah, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, di sini juga kita harus tahu gaya belajarnya, karakter siswanya, minatnya apa, supaya tujuan asesmen non-kognitif bisa tercapai. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan kognitif. Asesmen kognitif yaitu di sini ada hubungannya dengan materi pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi CP siswa, yaitu capaian kompetensi siswa. Ya, ini langsung berhubungan dengan materi. Apa yang kita sampaikan pada saat itu. Contohnya berupa pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, atau siswa itu dikasih stimulus lah dengan pertanyaan, misalkan materi yang kemarin gimana gitu, apa sudah paham dan seterusnya. Yang kedua yaitu menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Nah, menyesuaikan pembelajaran di kelas. Nah, kelas ini kita mau model gimana? Model kelompok atau model mandiri atau model, kan masih banyak sekali ya model-model bentuk pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa. Nah, kelas remedial ini bagi siswa yang memiliki kompetensi yang di bawah rata-rata untuk menambahi materi siswa yang belum paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudah masuk rekaman Bu ya. Ya. Bentar Bu nggih. Masih jaringannya ini masih lemot. Nah, yang berikutnya yaitu asesmen diagnostik atau kognitif yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, hal-hal yang ingin digali dari asesmen diagnostik dan non kognitif di sini adalah kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua yaitu aktivitas siswa selama belajar di rumah gimana, yang seperti tadi ya, kondisi keluarga, pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, dan minat. Nah, tahapan berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Nah, kita membuat penilaian atau disebut asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran, Bapak Ibu, yaitu di mana perlu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Penting nggak keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan pada asesmen ini? Nah, sangat penting sekali. Dalam asesmen ini perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing anak. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditanyakan gimana kabarnya, bagaimana dengan materi untuk hari ini, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen kognitif. Dan Ibu masih lemot ini. Oke. Masih belum bisa tampil nih, Pak. Masih belum kelihatan. Masih di asesmen diagnostik kognitif. Sudah kelihatan. Kita lanjutkan yang tujuan. Mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Contohnya di sini, yaitu yang seperti tadi saya bilang, asesmen yaitu ada 3, yang tadi diagnostik, yang kedua yaitu asesmen formatif, yang ada hubungannya dengan
asesmen proses pembelajaran, yaitu penilaiannya lewat proses pembelajaran atau disebut juga dengan ulangan harian. Sedangkan asesmen sumatif ini dilakukan setelah materi kita atau bab yang kita sampaikan ke anak ini sudah selesai. Atau di pertengahan juga boleh. Monggo, ini Bapak Ibu terserah dalam menilai asesmen sumatif. Nah, penilaian asesmen formatif sumatif ini biasanya model soalnya diserahkan ke Bapak Ibu. Maunya yang model uraian, model proyek, atau model pilihan ganda, atau juga sekarang itu ada yaitu benar dan salah. Ya, itu diserahkan semuanya kepada Bapak Ibu guru. Lanjut. Tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan di sini adalah sama, belum keluar nggih, Pak? Bu. Sudah. Tahapan pelaksanaan. Sudah. Interupsi Bu, kurang 5 menit. Pelaksanaan yaitu persiapan. Oke, persiapan, pelaksanaan, dan sama dengan yang tadi nggih, Pak? Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini sangat penting. Asesmen ini digunakan untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Tapi kemampuan ini untuk mengejar gimana siswa itu paham. Maka yang perlu kita nilai seperti itu. Bukan kurikulumnya selesai, siswa disuruh harus habis. Padahal kadang kan siswa-siswa ada yang belum paham, materi ini belum paham, tapi karena mengejar target kurikulum, sehingga mau nggak mau tetap terus materi berlanjut. Nah, pada kurikulum ini enggak, siswa bukan untuk mengejar target, tapi gimana siswa itu bisa dan mengerti akan materi tersebut. Nah, lanjutkan. Selesai Bapak Ibu Guru, barangkali ada pertanyaan atau yang kurang paham, saya kembalikan lagi Bapak Arsyadi. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo, Ini Pak tadi Arsyadi. penyaji yang disampaikan oleh Bu Lutfi, barangkali ada pertanyaan atau masukan, bisa langsung ditanyakan kepada Bu Lutfi. Kami persilakan. Bu Gusnul, barangkali, silakan. Monggo Bu Gusnul. Bu, sedikit bertanya. Dapatkah diberikan contoh kegiatan yang merupakan persiapan dan pelaksanaannya untuk asesmen diagnostik kognitif? Contoh kegiatan untuk persiapan dan pelaksanaan sampai ditindaklanjut dari asesmen diagnostik kognitif. Silakan Bu Lutfi. Ya, sebelum saya menjawab, barangkali ada yang lain ingin mencoba menjawab, monggo. Barangkali Pak Kunto, Pak Karsyadi yang ingin mencoba menjawab, gimana kegiatan persiapan contohnya? Sebelum saya menjawab, barangkali. Langsung saja Bu Gusnul, sudah ada. Oh, sudah ada. Nah, contoh kegiatan Bu Misri, monggo. Monggo Bu Misri. Monggo. Menjawab dari Bu Husnul tadi, contohnya sebelumnya kita persiapannya bisa dengan cara wawancara, saat ini kalau kita bisa melalui angket kepada anak tersebut, gitu Ibu. Oh, gitu ya. Mungkin ada lagi tambahan untuk peserta yang lain? Kan semuanya tidak harus benar ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita belajar. Saling sharing. Ya, ada lagi tambahan? Kalau menurut saya yaitu contoh kegiatan persiapan, yaitu langkah pertama kita membuat jadwal. Jadwal pelaksanaannya itu kapan? Terus yang kedua yaitu menyederhanakan kompetensi dasarnya, menyederhanakan materinya.
yang ketiga yaitu menyusun pertanyaan yang kita sampaikan ke siswa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu masalah gimana kondisi siswa, psikologi siswa, pergaulan siswa, dan seterusnya. Itu jawaban dari saya, Bu Husnul. Barangkali yang lain mau nambah, monggo. Terima kasih Bu Husnul, itu tadi jawabannya dari Bu Lutfi. Ya, Pak. Barangkali Bu Husnul mau menyangga kembali, silakan. Betul. Kalau tidak ada sanggahan dari Bu Husnul, mengingat waktunya kurang setengah menit, pada sesi yang pertama ini kita akhiri, Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah habis ya. Barangkali untuk sesi yang kedua nanti siapa yang menyampaikan, yang mau duluan silakan. Pak Kunto, Bu Husnul, atau Bu Misria. Nanti untuk sesi setelah Bu Lutfi ini. Pak Kunto siap. Pak Kunto siap, oke. Terima kasih. Pada sesi yang pertama ini ternyata hasil diskusi kita sangat bagus, walaupun di sini masih ada kekurangan. Kami sebagai moderator, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.